Kali ini aku akan membagikan insight buat kalian yang ngikanin produk jasa di Meta Ads. Insight ini aku dapatkan dari pengalaman aku melayani konsultasi klien aku yang ini ya beberapa waktu lalu. Nah, doi ini berhasil menurunkan cost per lead-nya iklannya dari angka 20 ribuan menjadi 7 ribuan. Nah, nantinya yang akan aku sharing ke kalian itu kurang lebih adalah tentang pemilihan objektifnya itu sendiri ya. Dan yang berikutnya adalah pemilihan formnya, karena ada form dari Meta langsung ataupun form bikin website. Terus yang ketiga adalah tentang isi dari formnya itu sendiri, karena filteringnya itu sangat penting. Dan aku infokan lagi ya bahwa insight yang aku berikan ke kalian ini itu bagian dari e-course ya, case studies pengalaman aku melayani konsultasi sejak 2019 sampai hari ini. Jadi aku spill dikit buat kalian ya. Oke, langsung saja kita bahas guys. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusi konsultan Meta Ads. Ingat ya, konsultan Meta Ads, bukan mentor ataupun guru ya. Oke guys, di episode sekarang ada di 120 berapa tadi ya? Aku kok lupa ya. 122 berarti untuk di hari ini. Dan teman-teman, seperti yang aku infokan di awal tadi ya, insight-nya dari klien aku, dan ini klien aku itu jualan produk jasa apa? Jadi dia ini jualan produk jasa yaitu adalah foto produk. Jadi dia punya studio ya yang difungsikan untuk kalau kalian belum punya studio atau keterbatasan dana, nah foto aja ke kita punya hasil seperti ini. Ya, jadi itu. Jadi kalau teman-teman mirip seperti itu kabar bagus. Kalau teman-teman jasanya mungkin berbeda, nah bisa dipahami intisarinya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ya ketika kalian memilih objektifnya untuk menjalankan iklan lead. Nah, ini karena di luar sana masih sering yang salah walaupun udah menjalankan iklan ya. Itu kalian bukan pilih sales, tapi pilihnya adalah ya lead. Ya teman-teman, karena tujuannya kalian itu untuk yang jualan jasa ya, hampir semua jasa apapun itu ya, ketika iklan itu yang goalnya adalah ya sebatas mendapatkan orang yang berminat dengan jasa kalian. Itu dulu ya. Karena closingnya nanti itu ada di mana? Closingnya ada di bagian customer service-nya, mungkin sales-nya, apapun itu ya. Atau mungkin kalian sendiri yang nge-call lead-nya. Ya, jadi bagian sales-nya bukan di bagian website. Jadinya yang dipilih adalah leads ya. Dan nanti leads itu nanti akan dibagi menjadi beberapa. Nah, nanti akan kita coba bedah lebih dalam lagi. Nah, di sini kalian pilih aja manual leads ya, seperti biasa. Oke, di bagian depan ini dibiarin aja seperti ini ya. Kita lanjut aja next. Oh ya, BTW, ini advantage campaign budget mau di-on-kan atau enggak, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ini di-on, berarti budgetnya ada di level depan. Kalau ini di-off, berarti budgetnya ada di level ad set ya. Terkait itu ada di penjelasan video yang lain. Coba dicari aja tentang cara testing gitu ya. Oke, kita udah sampai di bagian conversion location. Nah, teman-teman di sini ya, untuk mengiklankan produk jasa, teman-teman itu bisa menggunakan dua, yaitu adalah, maksudnya pilih dari dua, itu adalah, enggak dua juga ya, ada beberapa ya. Yang paling terkenal itu adalah instant form sama di website itu sendiri. Nah, kebetulan klien aku sebelum konsultasi dengan aku dan awal-awal di pertemuan 1 sama 2, dia menggunakan yang instant form ini ya. Instant form itu ya gambarannya agak lebih jelas, langsung aja tak tunjukkan ke kalian. Nah teman-teman, masuk aja ke bagian add-nya, langsung create form ya. Nah teman-teman, jadi untuk bikin formnya itu ada di sini ya. Coba ini tak kasih contoh aja teman-teman, misal question ya. Nah, jadi di sini kita bisa add question. Pertanyaannya apa? Ya, jadi di sini gunanya untuk filtering. Misal ini ya, kita add question gitu, lalu klik multiple choice gitu. Misal kayak kalian punya mungkin agensi ataupun foto produk gitu juga, misal berapa budget marketing bulanan Anda, misal seperti itu ya. Nah, gitu, terus pilihannya ada dua nih, misal kayak 3 juta sampai 6 juta, misal seperti itu. Lalu yang kedua adalah 6 juta sampai 10 juta, nah, misal seperti ini. Jadi nanti calon klien kalian akan memilih di antara dua ini ya.
Sepengetahuan aku dan seingat aku, ini baru ada sekarang ya. Karena pada saat itu klien aku bilang nggak ada. Atau mungkin dia yang miss atau aku yang kurang informasi tentang ini. Karena ketika menjalankan iklan lead ya, klien-klien aku tuh jarang banget yang menggunakan ini. Baru klien yang itu ya. Nah, terus di sini teman-teman, nah ini informasi yang dibutuhkan apa? Biasanya adalah email ya sama full name. Kalau teman-teman misal mau nambahkan WhatsApp, berarti ada di contact fields, terus ada di phone number. Nah, misal seperti ini itu bisa. Mungkin phone numbernya di sini, coba ini bisa nggak diedit? Nah, ya kan? Jadi di sini kekurangannya itu email, full name, phone numbernya ini kata-katanya nggak bisa diganti ya. Sepengetahuan aku seperti itu ya. Dan terus guys, jadi ini sebentar tak tunjukin ya. Nah ini ya, jadi setelah selesai mengisi form lead-nya ini ya, kekurangannya dia hanya sebatas menuju ke website, view file, atau call business gitu kan, atau ngasih link misalnya gitu ya. Terus ini call to action-nya apa? Nah ini kekurangannya menggunakan si form dari Meta ini ya. Jadi teman-teman nanti nggak bisa dibikin otomasi ya. Jadi nggak bisa setelah ini terus nanti dikirim serangkaian email yang bisa bikin mereka tuh lebih greget lagi, itu nggak bisa ya. Sama tadi ada kendala, yaitu adalah formnya itu ada keterbatasan karena harus ngikutin settingannya dari si Meta ya. Yang kedua adalah kalian menggunakan di website sendiri ya. Nah, di website sendiri ini teman-teman biasanya itu adalah bentuknya form. Contohnya aja aku yang udah buat ya. Nah, misal seperti ini ya, teman-teman nanti ngiklan gitu kan, terus mendaratnya di form simple seperti ini. Nggak harus seperti ini, tapi ini sebatas contoh aja ya. Nah, teman-teman nanti di sini bisa ngasih nama, nomor WhatsApp, email, tak kasih contoh aja. Misal nama Edi, misalnya gitu, nomor bla 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 bla, gitu kan. Email, misal hai, misal hai @gmail.com misal ya. Next. Nah, ini kan teman-teman nanti bisa bikin pertanyaan yang lebih kompleks ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena agar apa? Agar teman-teman nanti itu ketika ngefilter lead-nya itu lebih oke. Misal nih, apakah sudah menjalankan objective conversion, sudah belum bla 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 ini ya. Nah, ini nanti disesuaikan sama kebutuhan kalian. Nah, terus teman-teman nanti yang penting juga yang aku lebih menyarankan ya, kenapa menggunakan di website sendiri itu adalah setelah formnya ini terisi itu mau kemana? Contoh aja di sini. Nah, ini di bagian editing Elementor ya. Jadi formnya ini nanti ketika udah diisi itu mau kemana ya kan? Nah, di sini ada pilihannya. Mungkin ke GetResponse ataupun Mailchimp ya, ataupun ke mana itu nanti tergantung settingannya. Itu bisa gitu. Dan punya yang klien aku itu settingannya adalah ketika ngisi form ya, itu masuk ke otomasi email dan juga otomasi ke CRM-nya dia gitu. Nah, itu keren banget ya. Oke, lanjut ya. Misal kalian memilih yang website ataupun yang instant form, itu bebas ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Yang jelas adalah kalau kalian itu punya keterbatasan duit dan keterbatasan ilmu, nggak bisa bikin website dan nggak ada dananya, pakai instant form aja dulu nggak apa-apa. Ya, karena klien aku juga dulunya menggunakan itu ya. Tapi kalau kalian punya dana yang cukup untuk bikin website ya kan, ataupun skill untuk bikin website, pakai website aja gitu. Nah, untuk settingan di bawahnya itu standar aja. Nanti kalian pilih pixelnya gitu. Terus nanti pilih eventnya, jangan lupa adalah lead ya. Jadi harap disetting seperti itu. Untuk budgetnya aku sarankan 100.000 per hari untuk satu konten iklan. Nah, terus nanti di bagian audiensnya nggak perlu dipikir susah-susah juga, karena klien aku itu hanya menggunakan audiens brut kosongan. Maksudnya gimana? Misalnya tak switch ke original ya. Ya, jadi benar-benar dikosongin seperti ini, yang dirubah hanya umurnya aja gitu. Bahkan sekarang beberapa advertiser ada yang benar-benar brut, yang kayak tadi umurnya pun nggak disentuh sama sekali. Jadi biarin Meta untuk mencarikan. Nah, cara Meta mencarikan jadi mana? Dari konten iklannya. Setelah tadi kalian milih ya, antara mau pakai website ataupun form dari si Meta untuk mengiklankan produk lead. Nah, teman-teman, isi formnya apa ya? Yang paling penting pertama itu adalah nama,
email sama WhatsApp. Ini yang paling crucial untuk bagian awal ya, karena itu yang nanti digunakan untuk follow up. Terus bagian yang kedua adalah filteringnya. Nah, filteringnya ini sesuaikan sama kebutuhannya apa, target market kalian itu apa gitu kan. Kalau misal kalian seorang lawyer misal nyari klien di sosmed gitu kan, itu kan beda sama orang yang misal kayak jual jasa servis AC misalnya gitu kan, itu kan beda ya. Jadi sesuaikan filteringnya. Misal contoh kayak yang tadi, misal ngiklanin produk jasa foto produk gitu kan, berapa budget bulanannya, misal sebulan berapa, itu dikasih list aja gitu kan. Jadi jangan di dalam filtering ini ya, jangan kalian itu nyuruh calon klien untuk mengisi, lebih baik disuruh milih aja ya dalam filtering di sini. Itu, dan teman-teman silakan dieksplor aja filteringnya apa aja. Yang ketiga adalah kapan butuhnya ya. Yang namanya jasa itu seringkali orang mungkin cuma sebatas nanya-nanya doang, atau memang dia butuh banget, atau dia butuh tapi mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Karena ada kemarin calon klien yang mau konsultasi itu teleponnya hari ini gitu kan, tapi ternyata dia butuhnya nggak hari ini juga. Nah, itu teman-teman di sini kapan butuhnya, teman-teman itu nanti dikasih pilihan, misal minggu ini butuhnya, atau dalam bulan ini, atau 3 bulan lagi, misal seperti itu. Nah, itu nanti jangka waktunya ya sesuaikan aja dengan kebutuhan ataupun market kalian. Nah, aku juga ngasih insight dari klien aku yang konsultasi di awal tadi ya, itu dia juga menggunakan ini, dan menurut klaimnya dia ini bisa bikin lead itu lebih oke ya. Jadi dia bisa lebih ngerti mana lead yang lebih prospek, mana lead yang cuman anget-anget doang, mana lead yang itu melempem. Seperti yang udah aku infokan di awal tadi ya, klien aku ini bisa menurunkan cost per leadnya dari angka 20 ribuan menjadi 7 ribuan. Salah satunya dibantu dengan pindah ya dari form lead Meta ke form lead di websitenya dia. Nggak cuman sebatas itu doang, klien aku ini juga ngulik konten iklan. Jadi dia bikin beberapa konten iklan sampai ada konten iklan yang berhasil juga menurunkan leadnya sampai di angka 7 ribuan. Nah teman-teman, ini kan pembahasan yang cukup kompleks, detail, dan cukup bosenin. Nah itu aku tuangkan dalam e-course case studies ya. Jadi pengalaman aku melayani konsultasi sejak 2019 sampai hari ini tuh tuangkan di situ. Nah, yang sudah aku bahas tadi, udah aku share ke kalian tadi, itu adalah salah satunya. Jadi masih banyak yang lainnya. Kalau teman-teman minat, teman-teman bisa join aja waiting listnya di bawah ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan harga spesial ya, seperti ketika aku launching e-course sebelumnya, seperti itu. Oke, gitu guys. Kalau teman-teman minat, silakan cek itu di bawah. Kalau teman-teman nggak minat, nggak apa-apa, silakan simak aja YouTube ini, masih ada video-video yang lain untuk kalian ya. Itu, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.